Nah, mie yang kami jual ini adalah produksinya PT Wings Food. Kecap ini kecap sedap. Saus ini sausnya ABC. Kalau ABC sampai stok kosong maka nasional. Bukan produk abal-abal. Tahu saya tidak buat sendiri. Daging yang kami beli di pasar. Dan artinya anak-anak yang ada di situ yang bagian masak sudah tahu standar untuk mengolah bakso itu seperti apa. Kau mau hebat macam apapun, tapi kalau dagingnya kualitasnya rendah, kau mau tambah yang namanya boraks, mau tambah formalin, dia nggak jadi bakso. Karena yang menentukan adalah kualitas daging. Bakso Kota adalah sebuah warung bakso di Jalan Mejela Lamenti, Kota Kupang. Warung ini sempat ditutup selama 1 bulan gara-gara ada 4 anggota polisi, yakni 3 poluan 1 polki, mengaku muntah-muntah setelah makan bakso di warung ini. Kasus ini sempat viral di grup-grup WhatsApp. Namun warung yang telah memiliki ribuan pelanggan ini kembali beroperasi sejak tanggal 12 Juli 2021 lalu. Kakak ini kalau tiap hari itu biasa berapa orang yang kira-kira berapa orang? Ya, sekarang tergantung Pak. Karena misalnya di PKM jadi berkurang. Berkurang ya? Tapi sebelum itu biasanya ramai sekali. Tapi tetap di sini kan tetap menjalankan prokes toh? Oh, tetap prokesnya ya, prokes Pak. Kasus dugaan keracunan ini berawal ketika tanggal 11 Juni 2021, sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Tengah, ada 4 anggota polisi datang menikmati bakso. Saat itu ada juga konsumen lain di 4 meja makan lain. Setelah makan, 4 anggota itu pulang dan sempat memberi uang tip kepada pelayan sebesar 15.000. Namun tiba-tiba pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah, seorang penyidik datang ke Bakso Kota dan mengatakan bahwa 4 kawannya mengalami keracunan. Anehnya, yang keracunan hanya 4 orang yang duduk di satu meja, sementara pengunjung di meja lain tidak mengalami keracunan. Padahal bakso yang dimakan adalah bakso prasmanan yang sama. Manajer Bakso Kota Martin Ledebili mengatakan, pas keempat polisi yang mengaku keracunan, ia didatangi oleh salah seorang anggota polisi yang mengaku sebagai penyidik. Kepadanya, penyidik itu mengaku bahwa 4 temannya mengalami muntah-muntah setelah makan bakso. Setelah itu sang penyidik pulang dan kembali lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan membawa serta seorang dokter untuk melakukan tes cepat menggunakan kertas lakmus terhadap sampel makanan yang diduga sumber racun hingga membuat 4 anggota polisi muntah-muntah. Belakangan, dokter yang melakukan tes cepat itu adalah seorang dokter gigi dan hasil tesnya viral di grup-grup WhatsApp yang isinya, "Selamat malam Jenderal, mohon izin melaporkan giat pemeriksaan food security pada rumah makan Bakso Kota, Jumat 11 Juni pukul 16.10 waktu Indonesia Tengah. Dari hasil pemeriksaan itu, 1. Terdapat kandungan formalin yang tinggi pada mie kuning sebesar 0,8 mg. 2. Kandungan nitrit sebesar 0,6 pada daging dan saus sambal tomat. 3. Kandungan formalin 0,25 pada daging. 4. Kandungan formalin sebesar 0,8 pada mie bakso goreng. 5. Kandungan formalin 0,6 pada tahu bakso. Keterangan tambahan telah ditahan dan diambil sampelnya.
Pada pukul 12.40, ada 4 anggota lantas atas nama Ibda Sisilia SG Trisnawati, Brigpol Honi Bait, Brigpol Anggil Kana, Brigpol Jimmy Riwu mengkonsumsi bakso kota setelah pulang muntah-muntah dan dibawa ke IGD RSB untuk mendapat penanganan lanjut. DUMP terima kasih, mohon izin Jenderal. Selain mengambil sampel makanan dan melakukan tes cepat, polisi lantas memasang garis polisi di tempat kejadian perkara. Garis polisi itu baru dibuka kembali pada tanggal 10 Juli 2021. Ya, tanggal 11 Juni itu, bertepan itu tanggal 11 Juni, kejadiannya jam 12.40, kurang lebih jam 12.40. Jadi kan sebelum itu, jadi kami juga tidak tahu. Jadi kami sibuk layani orang, jadi pas jam 5 atau setengah 5 atau jam 5. Mereka makan di meja yang mana? Mereka makan itu di meja yang ketiga. Ketiga atau kedua, pokoknya kedua waktu itu mereka makan. Tetapi di meja tempat lain itu ada juga. Banyak orang? Ada sekitar 4 meja yang terisi waktu itu, 4 apa 5 meja. Jadi mereka habis makan, memang masih sempat juga ada uang sisa itu sekitar 15.000 itu uang kembaliannya. Mereka suruh ambil sudah, jadi sudah. Ini kami ambil. Memang ada 3 polwan dan 1 polisi. Mereka pasti pakai baju ini dinas. Setelah mereka pulang, jadi kami kan tidak berlayani seperti biasa, kan tidak pernah tahu kan kalau akan terjadi hal yang ini. Jadi sekitar jam setengah 5 itu penyidik datang. Ada 1 orang penyidik datang, lalu ketemu bilang tanya pemilik. Jadi saya bilang pemiliknya lagi keluar. Jadi karena pemiliknya lagi keluar, jadi dia tanya penanggung jawab di sini siapa? Saya bilang itu saya sendiri. Jadi dia kasih tahu, bilangnya ada tadi beberapa 4 anggota datang makan bakso. Setelah mereka pulang dari sini, mereka bilang ada muntah-muntah, ada keracunan. Katanya keracunan. Setelah mereka dibalari ke rumah sakit, mereka bilang ada keracunan. Jadi ya sudah, karena penyidik sudah datang juga, pintu kami langsung tutup. Artinya kami dapat imbauan bahwa kalau bisa ini tutup, tahan dulu supaya ya sampai ada korban lain yang katanya penyidik. Jadi saya ikuti apa kata penyidik, dan sekitar jam berapa itu, sekitar jam 6, jadi pokoknya pintu tidak layani orang lagi. Setelah penyidik masuk, kami langsung stop layani. Tapi sebelum itu masih jalan terus. Mulai dari jam mereka polisinya itu pergi, itu masih layani terus, masih ada orang datang makan. Tapi karena penyidik sudah datang, kan tutup pintu. Jadi sempat ada datang 1 orang datang bungkus, sempat masuk, tapi saya bilang sudah tutup. Jadi dia pulang sudah. Akhirnya kami tidak tahu sekitar jam 7 atau setengah 7 lah malam, mereka panggil dokter untuk mau tes cepat, katanya melihat hasil tes cepat. Nah, dokternya juga ini dia juga tidak kasih tahu bahwa dia datang, tiba-tiba datang itu langsung minta produknya mana-mana. Dia juga tidak kasih tahu bahwa dia ini dokter, dia ahlinya apa, dia basicnya di mana. Jadi kami pikir ya karena ini sudah kami ikuti sah. Jadi kami kasih sudah produk apa semua dengan produk yang ada yang kami jual saat itu. Jadi mereka olah, mereka campur semua, baru mungkin mereka olah secara itu blender, baru melihat hasilnya. Mereka tes pakai uji warna. Waktu itu saya tidak tahu persis mereka pakai tambah larutan apa, saya tidak tahu persis. Tapi setelah mereka melihat perubahan warna itu sudah mereka lihat bahwa menentukan karena sesuai warna ini sudah mereka kasih poinnya itu tadi, kayak apanya sekian. Tetapi sempat koki kan ada juga, koki waktu itu turun sempat tanya apakah ini, kan itu katanya mie kan ada mengandung ini, yang mie mengandung formalin. Tetapi mie kan kita belinya dari pabrik, belinya di toko, bukan kita olah sendiri. Jadi sudah, karena dokter bilang di situ dia hanya bagian untuk ini cek saja, dia tidak tahu sampai situ nanti mau kemana. Jadi dia hanya batas kasih cek hasilnya apa, jadi dia kasih tahu waktu itu. Jadi setelah dia pulang dari tim penyidik, mereka masih tinggal karena bilang masih dengan dia punya komandan penyidik itu datang untuk
pasang polis lain di bagian bawah sama di dapur. Di dapur itu diambil semua ini ampas semua sudah diambil bahan-bahan kan. Dan juga produk dari sini di bawah itu polisi bawa. Setelah jam 8 kalau tidak salah jam 8 itu baru mereka hubungi orang BP POM, ada perwakilan dari BP POM yang datang waktu itu. Sudah jam 8 malam, tapi produk itu mereka sudah bawa. Yang rencana mau dicek, mereka sudah bawa. Jadi katanya mau bawa ke BP POM kan. Jadi sudah kami ikuti sah. Jadi untuk akses ke belakang di dapur itu tidak bisa kan, sudah dipasang itu semua polis lain. Jadi kami tunggu malam itu disuruh minta keterangan ke jam 11:30 itu ke Polresta, diminta keterangan. Jadi sudah mereka tanya-tanya campurannya itu apa-apa saja. Dan mereka tanya mungkin sebelum ini pernah dengar ini kejadian bahwa ada poluan yang mengalami gejala muntah-muntah keracunan makanan. Sebelum kami tidak tahu. Kalau Pak tidak datang tadi di tempat kami kasih tahu, ya kami juga tidak tahu. Jadi kami tahu itu karena Pak yang datang. Jadi kalau untuk yang bagian koki itu ditanya cara pengolahan, belanjanya itu berapa kali, penyimpanan, dan itu disampaikan semua. Baru kami buat surat pernyataan, kami pulang. Jadi pas hari Rabu, hari Senin kalau tidak salah, Mama pulang yang pemiliknya pulang dari tugas, sempat ke Polresta juga, saya sama ibu. Nah sampai di sana, ibu kan mau tahu hasilnya sejauh ini sampai di mana, mau lihat langsung. Tapi dari penyidik bilang ini sekarang karena ini sampel semua itu udah dibawa ke BP POM, Nah jadi ibu langsung bilang, suruh ibu ini pulang saja dulu, nanti tunggu hasilnya, kalau sudah ada baru mereka kasih kabar. Nah jadi kami juga tunggu saja. Jadi kami tunggu pas hari Rabu itu baru WA apa semua beredar di media online itu. Jadi baru ibu pergi menghadap. Habis itu kelanjutannya karena masih tunggu dari hasil BP POM juga belum keluar. Mungkin dari pihak ini juga tidak tahu siapa yang sebarkan itu berita. Jadi kami juga tunggu saja. Jadi sampai sekarang belum ada hasil. Iya, kayaknya itu sampai urusan kalau tidak salah. Iya, dan itu sampel juga bukan balik Presiden tadi, dia sudah cek di Balai POM. Pemilik bakso kota, Kristen Samiyati Pati mengatakan, tes cepat yang dilakukan oleh dokter gigi itu sangat tidak tepat. Karena tes lakmus bukan untuk mengetahui kadar formalin dan nitrit, tapi untuk mengetahui kadar asam dan basa. Selain itu, polisi juga tidak punya kapasitas untuk melakukan tes terhadap sampel makanan itu. Karena yang berwenang melakukan tes adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Menurut jebolan Sarjana Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian di Malang, Jawa Timur itu, saat kejadian dirinya sedang bertugas di Kabupaten Saburai Jua. Setelah pulang dari tugas, dirinya langsung menemui Kanit Tipiter Polres Kupang Kota untuk menanyakan kelanjutan proses kasus keracunan itu. Namun sang Kanit menjawab bahwa pihaknya masih menunggu hasil uji lab BPOM. Dari situ Christine langsung menuju BPOM Kupang. Hasilnya BPOM menyatakan sama sekali belum melakukan pemeriksaan terhadap sampel makanan tersebut karena telah melewati batas waktu maksimal. Dari situ ia pun kemudian tahu bahwa untuk menguji sampel makanan di BPOM ada mekanisme yang mesti dilalui, yakni ketika ada kejadian keracunan, maka langkah pertama yang dilakukan adalah polisi atau pemilik usaha melapor ke puskesmas terdekat agar pihak puskesmas datang ke lokasi kejadian untuk kemudian mengkomunikasikan ke Dinas Kesehatan guna selanjutnya memeriksakan sampel makanan ke BPOM. Tapi mekanisme itu tidak dilakukan oleh polisi saat itu. Wanita yang pernah menjadi ketua tim masak Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, saat SBY berkantor selama seminggu di Ruteng, Ibu Kota Kabupaten Manggarai tahun 2012 lalu itu, mengaku setelah dari BPOM, ia kembali menemui Kanit Tipiter yang kemudian diarahkan untuk menemui Kasat Reskrim Polres Kupang Kota.
Kasat Reskrim lantas menjelaskan bahwa setelah polisi melakukan penyelidikan, hasilnya kasus ini dinyatakan lidik SP3 atau kasus dihentikan karena kekurangan alat bukti. Tapi menurut Christine, nama baik tempat usahanya telah tercemar dan sangat mengganggu pendapatan usahanya serta mengganggu pula kenyamanan pelanggan. Namun di sisi lain ia bersyukur bahwa para pelanggan tidak percaya dengan info keracunan 4 anggota polisi itu. Pengakuan itu disampaikan para pelanggan saat kembali mengunjungi warung bakso kota. Pengusaha kuliner yang juga anggota Komisi 5 DPRD NTT ini menjelaskan, warung baksonya mulai beroperasi sejak tanggal 12 Agustus 2017 dan telah menjadi langganan Polda NTT, Pertamina, Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, serta masyarakat umum baik secara pribadi maupun ketika ada yang merayakan pesta atau acara lain. Bahkan ada warga Jakarta yang membeli pentolan bakso dari warung bakso kota untuk dibawa ke Jakarta. Bahkan saat Idul Fitri kemarin, Polda NTT memesan 150 porsi. Berikutnya ada beberapa acara di DPRD NTT dan kantor Gubernur NTT juga menggunakan bakso produk bakso kota. Christine juga bersyukur bahwa kasus keracunan telah di SP3. Ia juga bersyukur usahanya kembali berjalan dan para tenaga kerjanya bisa kembali diberi gaji. Sejumlah pelanggan bakso kota yang ditemui sergap di warung bakso kota pada Senin 27 Juli 2021 sore mengaku senang karena warung bakso kota telah dibuka kembali. Mereka mengaku sudah menjadi pelanggan sejak tahun 2018 lalu. Selain rasanya yang enak, kualitas kebersihan di warung ini menjadi favorit mereka. Mereka juga mengaku kaget ketika ada pemberitaan bahwa ada 4 anggota polisi keracunan setelah makan di bakso kota. Namun mereka tidak percaya sebab mereka tidak pernah mengalami hal itu. Apalagi saat kejadian tidak hanya 4 polisi yang makan di bakso kota, tapi ada juga orang lain yang makan. Lalu kenapa hanya 4 polisi yang keracunan sementara yang lain tidak? Padahal makan dari bahan yang sama dan dari tempat yang sama pula. Anggota DPRD Kota Kupang, Id Basuki, juga mengaku senang karena warung bakso kota telah dibuka kembali. Menurutnya, warung bakso kota merupakan langganannya. Waktu saat berita itu muncul di publik ya, saya langsung konfirmasi ke Polresta di bagian Tipiter, dan Tipiter penyidik saat itu yang saya temui, termasuk Pak Kanit sendiri ada di situ. Dia yang menyampaikan bahwa belum ada hasil uji Badan POM, mereka sedang menunggu. Dan mereka juga kaget dengan berita yang terus beredar di publik, dan saya mau pastikan saja bahwa berita yang beredar hari Rabu tanggal 14 Juni itu bukan dari media online atau dari media cetak atau apa, tapi berawal mula dari WA Group itu yang akhirnya berantai menyebar. Dan ketika saya dapat itu berita, saya langsung konfirmasi ke Polresta lagi untuk memastikan apakah berita yang sudah beredar ini melalui WA Group yang ada di Kota Kupang dan tidak makan waktu yang begitu lama, hampir di seluruh NTT bahkan di luar NTT. Dan ketika saya konfirmasi langsung ke Polresta di bagian Tipiter, mereka mengatakan bahwa itu berita bukan berita yang mereka yang keluarkan, dan mereka juga kaget. Dan saya kan memastikan apakah berita yang beredar yang sudah mencantumkan bahwa produk-produk ini mengandung bahan kimia berbahaya dengan angka yang bagi saya, karena kebetulan saya ada di bidang ilmu ini cukup mengganggu, dan memang itu sangat berbahaya begitu. Tetapi ketika hari kejadian itu pun, ketika saya mendapat informasi dari anak saya yang saya percaya mengurus usaha ini bahwa ada mengandung bahan-bahan kimia berbahaya, formalin, nitrit begitu yang terdapat di produk-produk, saya memang tidak gegabah, karena saya tahu persis tentang keamanan produk dari bakso kota. Iya. Lalu setelah itu ibu juga ngecek di Balai POM.
Iya, setelah mereka informasi dari Polresta bagian Tipiter itu bahwa bukan hasil yang keluar itu bukan hasil uji Badan POM, ya saya terpaksa sendiri menuju Badan POM untuk memastikan informasi ini, karena tentunya apa yang sudah terdengar di publik ini membuat tidak nyaman dan pasti akan berdampak pada usaha yang sudah cukup lama, sejak 2017 kami rintis dan harus mengalami, dan ini sama sekali di luar dugaan. Untuk berpikir saja melakukan hal-hal buruk itu tidak ada, apalagi berbuat begitu. Apalagi saya cukup paham tentang ya akibat ketika melakukan hal-hal yang tidak pantas. Lalu bagaimana dengan apa penjelasan dari Badan POM? Dari Badan POM mereka hanya menyampaikan kepada saya bahwa Ibu, memang betul ada produk yang beberapa item produk yang katanya dari bakso kota yang boleh dibilang dititipkan kepada kami, dan sampai dengan saat ini kami belum melakukan uji apapun. Jadi Badan POM sampai dengan tanggal 14 hari Rabu itu, ketika saya langsung konfirmasi ke Balai POM, mereka mengatakan bahwa belum ada uji apapun. Dan ketika saya terus berkomunikasi saat itu, saya baru tahu ternyata ada mekanisme yang memang belum dilalui oleh polisi yang dalam hal ini sebagai leader begitu. Jadi begini, kebetulan saya ini berkecimpung di atau bermitra dengan kesehatan, termasuk Badan POM. Artinya jika terjadi kejadian yang seperti kami alami ini yang diduga keracunan makanan, maka harus ada tahapan yang dilalui. Artinya pelaku usaha atau tempat terjadinya kejadian ini harus segera memberitahu atau melaporkan kepada puskesmas terdekat. Nah, nanti puskesmas lah yang akan datang ke lokasi kejadian, dan dialah yang nanti juga akan mengkomunikasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota tempat kejadian. Nah, dari situlah Dinas Kesehatan punya kewajiban untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi, dan langkah yang dia harus ambil yaitu menarik surat layak sehat yang diberikan kepada pelaku usaha, kemudian menyatakan bahwa ini KLB, kejadian luar biasa, yang walaupun misalnya korbannya hanya 2 orang. Itu sudah regulasi yang diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan, dan ketika sudah KLB maka sikap dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat harus mengambil misalnya dari Labkes atau dari laboratorium apa saja yang punya kewenangan yang diberikan oleh dinas untuk mengambil, misalnya memeriksa sampel muntahan atau feses, kemudian untuk produk yang diduga mengandung bahan-bahan kimia berbahaya tadi itu, Badan POM yang punya kewenangan untuk mengambil produk-produk itu dan didampingi oleh Dinas Kesehatan untuk dibawa ke Badan POM untuk dilakukan pengujian begitu. Nah, saya minta maaf saja, saya punya pemikiran memang saat itu ketika mendengar bahwa yang diduga mengalami keracunan ini adalah anggota polisi, 3 polwan dan 1 polki, dan artinya ini langsung ya leadernya adalah kepolisian sendiri, dan bukan baru pertama kali pihak kepolisian menangani kasus-kasus seperti ini gitu ya, sehingga saya tidak pernah berpikir bahwa tahapan-tahapan ini tidak mereka lalui begitu. Nah, ketika sudah terlanjur mencuat di permukaan atau diketahui oleh publik lewat WA grup itu, Dinas Kesehatan Kota pun belum datang menemui kami.
sudah seminggu kejadian, hari Jumat bertepat 1 minggu itu baru petugas dari Dinas Kesehatan Kota Kupang kontak saya untuk meminta penjelasan atau klarifikasi kejadian yang sebenarnya begitu. Nah, yang saya tahu, kebetulan saya ini memang backgroundnya dari pengolahan pangan. Nah, ketika bahan makanan yang diduga mengandung bahan kimia berbahaya itu, masa inkubasinya tidak boleh lebih dari 1 jam. Jadi sudah harus ada reaksi ketika seseorang mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan kimia. Dan kejadian terhadap teman-teman ini yang memang di luar dugaan itu malah sudah melewati masa inkubasi. Dan bahkan setelah berita ini mencuat, ya, harusnya karena dari pagi tanggal 11 itu sebelum terjadi jam di mana teman-teman yang datang makan itu mengalami musibah lah ini, ada tamu sebelumnya. Jam yang sama mereka makan, menurut anak-anak juga ada orang lain, bukan hanya anggota polisi saja ini. Di meja-meja berbeda itu ada. Bahkan setelah di jam yang itu tadi pulang, tamu terus masih berdatangan sampai dengan sore penyidik datang ke tempat usaha kami. Dan tidak memberikan Iya, tidak ada pengeluhan. tidak ada pengeluhan sampai dengan berita, harusnya ya. Ketika berita itu sudah mencuat ke publik, harusnya ada tambahan pengaduan lah, karena produk yang dimakan oleh teman-teman yang tadi jam 12.30 dengan yang dimakan jam 10 sampai dengan yang dimakan hingga sore hari masih sama. Masih sama karena memang ini masa Covid, sangat terbatas kami punya produksi bakso ya, karena memang prinsip kami produksi hari ini untuk hari ini gitu. Dan kalaupun misalnya ada kesisahan yang tidak terjual pada hari itu, lihat produk yang mana dulu. Kalau produknya berupa pentolan bakso, dia masih bisa disimpan dalam waktu mungkin 3 hari, 4 hari, tapi dengan standar penyimpanan yang harus betul-betul diperhatikan di freezer. Artinya kan ya, masyarakat sudah terbiasa misalnya sekarang dengan makanan beku, frozen begitu ya. Nah, bakso disimpan dalam keadaan beku. Tapi kalau gorengan tidak bisa. Kita tidak bisa tipu konsumen. Besok dia makan di rahang ini karena memang dari bahan yang gluten atau karbohidrat dan pasti dia akan kenyal, dan itu secara nurani tidak mengizinkan. Mie tadi mungkin setelah kakak orang melihat kami punya produk di sana, memang diatur seperti itu supaya penampilannya menarik, memudahkan pelayanan. Nah, itu bukan diseduh, itu dikukus, di blending dalam istilah pengolahan. Dan mie itu kakak bukan saya buat. Ini mie yang sudah jadi, hanya ada pengolahan tambahan. Dan mie yang dikatakan oleh hasil pemeriksaan dari security foodnya Polda, ya, itu mengatakan bahwa mie kuning yang ada di kami punya produk ini adalah mengandung formalin 0,6 dan itu cukup tinggi, itu sangat tidak bagus buat kesehatan. Nah, mie yang kami jual ini adalah produksinya PT Wings Food. Kecap ini kecap sedap. Saus ini sausnya ABC. Kalau ABC sampai stok kosong maka nasional. Bukan produk abal-abal. Tahu saya tidak buat sendiri. Daging yang kami beli di pasar. Dan artinya anak-anak yang ada di situ yang bagian masak sudah tahu standar untuk mengolah bakso itu seperti apa. Kau mau hebat macam apapun, tapi kalau dagingnya kualitasnya rendah, kau mau tambah yang namanya boraks, mau tambah formalin, dia nggak jadi bakso. Karena yang menentukan adalah kualitas daging. Dan saya tahu betul bagaimana akibat misalnya formalin. Formalin ini bukan bahan tambahan makanan atau bahan tambahan pangan. Formalin ini adalah satu bahan kimia untuk mengawetkan jenazah. Mana mungkin
kami pakai untuk mengolah sebagai bahan tambahan dalam olahan makanan. Ya, salah satu yang menjadi pelanggan kami ya di Polda, Pertamina, Gubernur. Artinya kami melayani siapa saja yang membutuhkan pelayanan atau jasa kami, misalnya untuk acara-acara ulang tahun, pernikahan, atau acara-acara lain. Itu kami melayani Sejak 2017? sejak 2017, dan ya memang di luar dugaan kejadian ini bisa terjadi di 11 Juni 2021. Ya sebenarnya ketika kejadian ini sih kan saya tidak ada juga. Saya tidak ada, dan ketika saya pantau terus mereka tidak lama di Rumah Sakit Bayangkara, hanya sebentar saja. Mereka tidak juga menginap. Dan memang hari itu bukan sengaja saya tidak menyambangi mereka. Yang walaupun sebenarnya kalaupun saya tidak pergi jenguk juga tidak apa-apa, karena ini baru diduga. Saya harusnya mendapatkan hasil dari lab rumah sakit yang menyatakan bahwa akibat mereka konsumsi produk bakso kota. Ya, tetapi sebagai orang yang mengerti, yang punya nurani, tentunya kalau saya ada di tempat, pasti saya akan pergi melihat kondisi ini, kan menyangkut nyawa manusia. Kita punya ternak kesayangan, ternak piaraan saja sakit, kita terganggu dan kita kesana kemari untuk cari pertolongan, apalagi kita sama-sama manusia ini. Waktu itu ibu kan lagi di Sabu. Saya lagi sedang menjalankan tugas di Sabu. Di Sabu.